Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Yuli Kurniawati Sugiopranoto selaku dosen mata kuliah Perkembangan Kognitif AUD serta teman-teman yang saya cintai. Di sini saya Dita Mariska Stiasi sebagai moderator dari kelompok 6 akan membuka jalannya presentasi. Kami akan membahas tentang metacognition and representation. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggotanya terlebih dahulu. Yang pertama ada Livia Rizky Wahyuningrum dengan NIM 1601420062. Yang kedua ada Susi Susilawati dengan NIM 1601420088. Yang ketiga ada Dita Mariska Stiasi dengan NIM 1601420089. Yang keempat ada Muhammad Rama Putra Alfariski dengan NIM 1601420090. Metacognition atau metakognitif. Metacognition berasal dari dua kata yang dirangkai, yaitu meta dan kognisi atau cognition. Meta berasal dari kata Yunani, bahasa Inggris after, beyond, with, adjacent adalah suatu prefix yang digunakan dalam bahasa Inggris untuk menunjukkan pada suatu abstraksi dari suatu konsep. Metakognitif merupakan istilah yang dikenalkan oleh Flavel pada tahun 1976. Flavel menyatakan bahwa metakognitif berarti kemampuan untuk memikirkan tentang bagaimana cara belajarnya. Melalui kemampuan memikirkan cara belajarnya, dapat diperoleh informasi bagaimana keberhasilan belajarnya sehingga dapat diperbaiki untuk pembelajaran selanjutnya. Menurut para ahli, menurut Wells, mengungkapkan bahwa metakognisi adalah pikiran yang diaplikasikan untuk pikiran. Dengan kata lain, metakognitif adalah berpikir tentang berpikir. Yang kedua, menurut Brown, metakognitif pada dasarnya berkaitan dengan pemahaman seseorang tentang pengetahuan yang dimilikinya. Pemahaman tersebut diperoleh atas dasar refleksi yang dilakukan oleh dirinya sendiri berkaitan dengan penggunaan strategi yang efektif dan atau deskripsi yang jelas dari strategi-strategi yang digunakan dalam menjawab suatu pertanyaan atau soal. Yang ketiga dari Quick, mengungkapkan bahwa metakognitif adalah kemampuan seseorang untuk berpikir tentang pikiran dan perasaannya sendiri dan untuk memprediksi apa yang orang lain pikirkan. Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan pada uraian di atas, dapat diidentifikasikan pokok-pokok pengertian metakognisi. Yang pertama, metakognisi merupakan kemampuan jiwa yang termasuk dalam kelompok kognisi. Yang kedua, metakognisi merupakan kemampuan untuk mengetahui dan mengarahkan proses kognisi yang terjadi pada diri sendiri. Yang ketiga, metakognisi merupakan kemampuan untuk belajar. Bagaimana mestinya belajar dilakukan yang meliputi proses perencanaan, pemantauan, dan evaluasi. Yang keempat, metakognisi merupakan aktivitas berpikir tingkat tinggi karena aktivitas ini mampu mengontrol proses berpikir yang sedang berlangsung pada diri sendiri. Ada beberapa peran metakognitif dalam proses belajar anak, yaitu sebagai berikut. 1. Proses metakognitif dalam pembelajaran. Bahasa pembelajaran, bahasa yang memiliki kaitan dengan metakognitif adalah strategi membaca buku. Membaca buku adalah aktivitas yang menuntut strategi agar dapat membaca secara efisien. Aktivitas membaca yang efektif harus mengikuti langkah-langkah tertentu. Pertama, menetapkan tujuan membaca. Kedua, menetapkan urutan membaca bagian-bagian buku. Dan ketiga, menetapkan strategi membaca agar efektif. Langkah-langkah ini menuntut aktivitas metakognitif karena siswa yang membaca harus menentukan terlebih dahulu strategi apa yang dia gunakan. Anak yang dilatih strategi membaca akan lebih mudah membaca buku dan mudah memahami buku dibandingkan dengan anak yang tidak menggunakan strategi. Bush et al. Mengungkapkan bahwa salah satu kajian yang menarik topik adalah peran metakognitif dalam pemecahan masalah. Ia melakukan penelitian tentang peran
Untuk mengetahui aktivitas metakognitif siswa digunakan istilah monitoring diri metakognitif yang membuat pernyataan-pernyataan metakognitif. Misalnya, saya yakin bahwa saya memahami masalah yang ditanyakan pada saya. Siswa diminta untuk menyatakan iya, tidak, atau mungkin. Pada anak usia dini, aktivitas metakognitif yang senada dengan belajar matematika adalah ketika anak membangun puzzle, ia membuat banyak metakognitif menurut Marlis. Ketika anak mengalami masalah dalam membangun puzzle, dia akan berusaha berpikir dan melakukan kegiatan memonitor dirinya. Apa yang salah dari letak kepingan puzzle tersebut sehingga bangunan tidak berbentuk. Melalui proses berpikir dan mencoba berulang-ulang, akhirnya anak bisa menyelesaikan puzzle tersebut dengan benar. 2. Peran metakognitif dalam pembelajaran kemandirian. Kemandirian sangat dipengaruhi oleh kepercayaan diri. Dalam riset terbaru mengenai perkembangan kepercayaan diri dan kepercayaan anak kepada orang tua, ditemukan bahwa jika anak merasa aman, maka anak akan lebih mau melakukan penjelajahan sendiri, mampu mengelola stres, mempelajari keterampilan baru, dan berhubungan dengan orang lain serta memiliki kepercayaan lebih untuk menghadapi lingkungan yang baru. Selanjutnya, mereka akan mencoba dan bereksperimen dengan benda-benda yang ada di sekitarnya, yang pada akhirnya akan menjadi ide baru mereka, sehingga mereka terdorong melakukan semua tindakan tanpa rasa takut disalahkan oleh orang dewasa di sekitarnya. Berdasarkan penjelasan tersebut menunjukkan pentingnya keterampilan metakognitif untuk dilatihkan sejak anak usia dini sampai menjadi suatu kebiasaan. Untuk itu diperlukan pengetahuan tentang dari mana metakognitif pada proses belajar anak usia dini yang dihubungkan dengan neurosin, sehingga dapat memberi wawasan bagi guru dan orang tua dalam mendampingi anak untuk belajar. Sistem memori pertumbuhan anak. Memori merupakan alat di mana kita menggambarkan pengalaman masa lalu kita untuk menggunakan informasi tersebut di masa sekarang. Sebagai sebuah proses, memori menunjuk pada dinamika mekanisme yang diasosiasikan dengan pemerolehan dan pemunculan kembali informasi-informasi pada masa lampau. Sistem memori pertumbuhan anak. Dalam model yang dikemukakan oleh Atkinson dan juga Sivin dijelaskan bahwa setidaknya manusia ini memiliki 3 tipe sistem memori. Yang pertama ada memori indrawi atau sensory memory, yang kedua ada memori jangka pendek atau short term memory, yang ketiga ada memori jangka panjang atau long term memory. Yang pertama, memori indrawi atau sensory memory. Nah, memori sensori mencatat informasi yang masuk melalui salah satu atau kombinasi dari panca indera, yaitu secara visual melalui mata, pendengaran melalui telinga, bau melalui hidung, rasa melalui lidah, dan rabaan melalui kulit. Bila informasi tersebut tidak diperhatikan, maka akan langsung terlupakan. Namun bila diperhatikan, maka informasi tersebut ditransfer ke sistem memori jangka pendek. Memori sensori anak ini masih didasarkan pada pengalaman yang dilihatnya langsung di dalam keluarga. 2. Memori jangka pendek atau short term memory. Memori jangka pendek yaitu sebagai proposisi umum seseorang mestinya dapat menahan informasi dalam interval waktu yang sangat singkat. Memori jangka pendek memiliki kapasitas yang kecil sekali, namun sangat besar peranannya dalam sistem memori. Memori jangka pendek berfungsi sebagai penyimpanan transitori yang dapat menyimpan informasi yang sangat terbatas dan mentransformasikannya, serta menggunakan informasi tersebut dalam menghasilkan respon atas stimulus. Yang ketiga, memori jangka panjang atau long term memory. Kemampuan untuk mengingat masa lalu dan menggunakannya di masa sekarang atau dimanfaatkannya saat ini merupakan fungsi dari memori jangka panjang. Sistem memori jangka panjang seolah-olah hidup di dua dunia, yaitu dunia masa lalu dan saat sekarang ini, dan memungkinkan kita untuk memahami tanpa henti dari pengalaman langsung. Hal-hal yang paling istimewa dari sistem memori jangka panjang ini adalah bahwa kapasitasnya itu yang tidak terbatas dan durasinya seolah-olah tak pernah berakhir. Perkembangan Theory of Need. Theory of Need adalah kemampuan anak dalam memahami status mental dirinya dan juga orang lain.
Doherty menyatakan dengan memahami keyakinan dalam dirinya, maka seseorang anak itu akan mampu yang pertama memprediksi perilaku. Artinya dengan teori of need, anak memiliki perilaku yang dapat diprediksi. Hal ini karena perilaku dilakukan untuk memuaskan yang diinginkan. Ketika anak berkembang teori of need-nya, maka ia akan mampu memprediksi perilaku orang lain dan akan mampu memperkirakan apa yang akan dilakukan selanjutnya. Yang kedua, menerangkan perilaku. Artinya, ketika anak mampu berkembang teori of need-nya itu, maka anak akan mampu memaknai perilaku seseorang. Nah, jika ada seseorang yang melakukan sesuatu yang aneh atau berbahaya atau sesuatu yang tidak biasanya dilakukan, maka hal tersebut dapat ditelusuri dari apa keyakinan dan juga keinginannya. Anak yang terasah teori of need-nya itu akan mampu memaknai sebuah perilaku karena perilaku dilihat dari apa yang melatar belakangi, yaitu keyakinan dan juga keinginan dari orang tersebut. Yang ketiga, memanipulasi perilaku. Artinya bahwa dengan teori of need, anak mampu membuat perilaku untuk meyakinkan orang lain dan kemudian mengambil keuntungan dari perilaku yang dilakukannya. Demikian juga sebaliknya, anak akan mampu mendeteksi bahwa perilaku yang dilakukan oleh orang lain hanya pura-pura dan tidak sungguh-sungguh. Ada 2 poin hubungan antara penelitian mengenai perkembangan metakognitif dan teori of need, yaitu 1. Teori of need dan metamemori. Apabila metakognisi merujuk pada aktivitas dan proses yang memiliki rentangan luas, pengetahuan, strategi, regulasi, metamemori merujuk pada pengetahuan seseorang mengenai memori, bagaimana kerja memori secara umum, dan memori seperti apa yang dimiliki seseorang secara khusus. 2. Theory of mind dan metacognitive language. Usaha lain untuk menghubungkan perkembangan metakognisi dengan teori of mind telah dibuat oleh para peneliti yang tertarik melalui penelitian yang dilakukan untuk mengetahui hubungan antara metacognitive language dan pemahaman kondisi mental. Metacognitive language adalah bahasa yang menggambarkan isi pikiran dan proses kognitif secara umum, atau juga diistilahkan sebagai bahasa atau terminologi yang melaluinya individu dapat memberi sinyal mengenai dirinya dan orang lain. Demikian presentasi dari kelompok 6.